Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua ini karena anugerah daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Ferry. Selamat melayani dan Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Dan angkat satu pujian kita sama. Haleluya.
justru memimpin kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Suka kita sore hari ini. Haleluya. Tuhan memberi kemuliaan
lagi. Kita beri dengan semangat, dengan berdangdut. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah banyak terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang dapat kami puji dan kami muliakan. Jika saat nyata kami akan memberikan persembahan yang Tuhan Yesus. Tuhan senantiasa memberkati setiap anak-anak ini, baik yang sempat memberi maupun tidak sempat memberi. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Kami akan memberikan persembahan hanya di dalam nama berkat Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Hari ini aku rindu dengan
Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami tidak dapat membalas semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami, selain kami memuji Engkau seumur hidup kami. Kami mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biar setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan naik sebagai dupa yang berbau harum depan hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saja kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berbicara kepada kami semua ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga dari kehidupan kami selalu ada pujian syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, memberikan kami penjelasan dan kebenaran firman-Mu, memberikan kami pengertian sehingga kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Seperti puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Sepatutnya kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa kalau kita hadir pada saat ini, kami kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Biarlah semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Pertolongan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Amin. Saya percaya kalau semua hadir di sini karena kebaikan Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi Bapak Ibu. Coba kalau kita dengarkan, kita perhatikan bagaimana di Sumatera, bagaimana di Aceh, bagaimana di Padang. Di Aceh sudah terjadi longsor banjir seperti itu. Terus kemudian ada tanah yang terbuka, yang tanah pertanian hancur Bapak Ibu. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Sampai ada desa yang hilang, ada kampung yang hilang. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur. Bahkan kalau kita mungkin Bapak Ibu lihat berita di Tegal, ada 400 rumah yang harus dipindahkan karena tanah bergeser. Manusia tidak bisa buat apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau kita boleh ada, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Dan pada saat ini, ya terima kasih sekali lagi buat kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Pada saat sore hari ini saya berikan judul kebenaran firman Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Seperti pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, bahwa Yesus itu baik. Yesus itu penolong dalam kehidupan kita. Dan saya katakan tadi bahwa kalau kita boleh ada saat ini, kita menyadari bahwa keberadaan kita itu hanya karena pertolongan Tuhan. Dan kita tidak dapat membalas dengan apapun juga selain kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Saya perhatikan begini Bapak Ibu, setiap kita memuji Tuhan ada kekuatan baru. Amin. Coba Bapak Ibu di rumah, usahakan ada waktu untuk datang kepada Tuhan, berlutut sebentar memuji Tuhan. Kita akan pasti merasakan sesuatu dan kita akan katakan Tuhan Engkau baik. Tapi kalau kita cuma sibuk dan kita rasa lemah, tapi saat kita datang kepada Tuhan ada waktu
Mungkin yang lain tidak perhatikan, tapi saat kita datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, ada kekuatan Bapak Ibu, ada sukacita. Terutama saat kita beribadah seperti ini, saya percaya ada kekuatan baru, ada semangat baru dalam kehidupan kita. Amin. Karena saya yakin dan percaya bahwa saat kita memuji Tuhan, Yesus ada, kata Yesus bertahta di atas puji-pujian dan memberkati kita yang memuji Tuhan. Puji Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 118 ayat 1 sampai 14. Mazmur 118 ayat 1 sampai ayat 14. Perhatikan Alkitab, saya akan baca ayat ini. Perhatikan Alkitab masing-masing. Sudah ada di depan, saya akan bacakan demikian. Di judulnya itu dikatakan nyanyian puji-pujian. Kenapa nyanyian puji-pujian? Kenapa dikatakan tadi bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik? Saya bacakan demikian ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang akan dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, dia mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Pemazmur ini adalah orang yang mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Kita perhatikan di ayat 1 dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Pemazmur dikatakan bahwa Tuhan menolong aku. Orang mengelilingi katakan seperti lebah. Ada musuh yang ingin menjatuhkan dia, tapi dikatakan Tuhan menolong dia. Sehingga Bapak Ibu, dan saya pikir bahwa hal ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita yang mendapat pertolongan Tuhan, kita akan katakan kepada orang lain, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan baik. Amin. Saat kita bersyukur Bapak Ibu, ada sukacita. Dia katakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena Dia baik. Amin. Orang yang baik kepada kita, menolong kepada kita, selalu kita berterima kasih. Terima kasih buat pertolongan. Apalagi Tuhan yang memelihara kehidupan kita, menolong kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Siapa yang bersyukur kepada Tuhan? Kita akan perhatikan di sini. Siapa yang bersyukur kepada Tuhan? Dikatakan oleh pemazmur. Biarlah yang pertama, biarlah Israel berkata. Israel ini adalah orang-orang Israel secara jasmani, secara fisik dipilih oleh Tuhan, Bapak Ibu. Dan Israel ini sampai sekarang coba kita perhatikan. Walaupun ada musuh, tapi ternyata pertolongan Tuhan. Saat juga mereka diganggu, sampai sekarang terus melakukan sesuatu. Itu sejarah jasmani. Saya lanjutkan. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih
kasih setia. Orang Israel secara jasmani dia rasakan ini Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Nah kita sebagai kaum Israel rohani, kita yang percaya kepada Tuhan, dikatakan kita adalah orang Israel secara rohani. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu. Kita adalah orang Israel secara jasmani yang dipilih oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan. Coba perhatikan orang Israel. Kemana pun mereka pergi, ada mereka memang yang binasa karena tidak percaya, tetapi tetap dilindungi oleh Tuhan. Bagaimanapun juga mereka dipelihara oleh Tuhan. Di sini dikatakan biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi orang Israel yang dimaksudkan dalam firman Tuhan ini adalah semua orang percaya. Kita yang ada pada saat ini. Coba kita baca ayatnya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ini kita baca sama-sama. Jadi kita tidak berbicara tentang orang Israel secara fisik Bapak Ibu. Orang secara fisik dia tidak percaya kepada Yesus sampai saat ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamilah bangsa yang terpilih, imamat yang merajai, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kita dikatakan kita adalah bangsa yang terpilih. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan seperti bangsa Israel. Kalau orang Israel sejak jasmani dipilih Tuhan, dipelihara oleh Tuhan Bapak Ibu. Di sini katakan imamat yang berani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yesus memilih kita dan Yesus meninggal mati di atas kayu salib disalib Bapak Ibu. Dia menguduskan kita. Kita yang percaya kepada Tuhan dikuduskan karena dikatakan umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Jangan takut Bapak. Tuhan pelihara kita. Kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Tujuannya apa kira-kira? Perhatikan kalimat selanjutnya. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa perbuatan yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Kita diselamatkan, kita diampuni. Amin. Sehingga kita ada sukacita. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa perbuatan besar yang Tuhan kerjakan lagi dalam kehidupan kita? Kita dilindungi oleh Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan, kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, keadaan tidak akan semakin baik Bapak Ibu, tapi kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, sehingga kita bercerita kepada tetangga, Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dulu kita hidup dalam kegelapan Bapak. Ada hal-hal yang kita lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan kegelapan. Tapi saat kita percaya kepada Yesus, dikatakan kita dipindahkan dari kegelapan itu perbuatan-perbuatan yang gelap kepada terangnya yang ajaib. Kita katakan, saya boleh ada saat ini karena pertolongan Tuhan. Kalau saya lihat kehidupan saya yang lalu tidak berarti dalam Tuhan. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Dia sendiri yang memilih kita. Kalau kita Bapak Ibu kadang-kadang kita melari, tapi kita bersyukur kita dipilih oleh Tuhan. Amin. Untuk menceritakan perbuatan yang besar dari Dia, keselamatan, pemeliharaan dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes pasal 15 ayat 16. Kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi saya harap yang ada di sini bukan karena diajak untuk percaya kepada Yesus,
tapi Yesus yang menggerakkan hati kita. Amin. Haleluya. Yohanes 15 ayat 16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Bukan kita yang memilih Yesus, tapi Dia yang memilih kita, Bapak Ibu. Kita meresponi panggilannya dalam kehidupan kita. Kalau di Petrus dikatakan tadi supaya kita menceritakan perbuatannya yang besar dari Dia. Dan kalau di sini supaya dikatakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buah apa yang dihasilkan Bapak Ibu saat kita percaya kepada Yesus? Coba kita renungkan Bapak Ibu, kehidupan kita sebelum percaya kepada Yesus bagaimana? Cara ngomong kita, cara kita terhadap orang lain. Tapi saat kita percaya kepada Yesus kita diubah. Amin. Haleluya. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Supaya kamu menghasilkan buah. Buah apa yang kita hasilkan? Dari kita dipilih. Kalau dari kita dipanggil oleh Yesus itu, buah yang kita hasilkan adalah kehidupan kita diubah. Amin. Saya percaya Bapak Ibu bahwa ada hal-hal yang diubah dalam kehidupan kita. Memang tidak 100% langsung, saat kita percaya kepada semuanya langsung berubah. Tidak Bapak Ibu. Dari hari ke hari kita mendengarkan firman Tuhan itu seperti dikatakan bahwa di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Amin. Mengajar bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Menyatakan apa yang salah dalam kehidupan kita. Justru saat kita dengar firman Tuhan Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu sementara belajar tentang firman Tuhan untuk saya sampaikan, saya terus ditegur. Ada hal yang juga dipulihkan. Sehingga saat saya sementara belajar firman Tuhan saya nangis. Saya meneteskan air mata. Saya kata Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman. Bahkan siapapun yang sampaikan firman Tuhan selalu saya catat Bapak Ibu. Ada saja catatan yang saya dapatkan karena itu mengajar saya. Terus menegur saya. Dikatakan 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan yang mengajar kita Bapak Ibu. Amin. Mungkin ada Bapak Ibu tapi saya tidak sekolah, saya tidak sekolah. Tapi saat kita dengar firman Tuhan, Roh Kudus bekerja, Dia bekerja dalam kehidupan kita, mengubah kehidupan kita. Lalu apa yang kedua? Menyatakan kesalahan. Mungkin kalau orang lain menyatakan kesalahan kita kepada kita Bapak Ibu, kita tersinggung. Tapi saat Tuhan berbicara kepada kita itu salah. Tapi firman Tuhan tidak hanya menyatakan kesalahan, Dia memperbaiki kita. Kita sadar, kita datang kepada Tuhan, kita dipulihkan. Bukankah firman Tuhan saya sampaikan seperti cermin? Dia menunjukkan kepada kita apa yang ada di wajah kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita mulai perbaiki, kita mulai hapus. Sehingga kita tidak menjadi bahan tertawaan orang, tidak menjadi bahan pembicaraan orang. Karena firman tunjukkan kepada kita lalu kita mulai tinggalkan. Yang keempat adalah dikatakan mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Ini yang mendidik kita Bapak Ibu untuk hidup dalam kebenaran sehingga kita terus ada sukacita. Sehingga kita berjanji tadi bahwa kita mengiringi seumur hidup kita. Kenapa? Dia mendidik kita. Tidak hanya mengajar, tidak hanya menyatakan kesalahan, tidak hanya memperbaiki kelakuan kita, tapi Dia mendidik kita dalam kebenaran. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Di 1 Petrus pasal 2 ayat 10 dikatakan begini. Kita dulu Bapak Ibu, hidup kita yang saya katakan tadi, saat kita dipanggil Tuhan, hidup kita
kita tidak berkenan kepada Tuhan, tapi saat kita percaya kepada Tuhan kita dipulihkan. Ayat yang 10, 1 Petrus 2 ayat 10 dikatakan begini, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Ya, kita bukan umat Allah Bapak Ibu, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Belas kasihan yang kita terima dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, adalah pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan pekerjaan kita, di dalam kehidupan pribadi kita. Itulah kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dulu Bapak Ibu, aduh, kehidupan kita tidak karuan, tapi kita bersyukur. Itu sebabnya kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Amin. Tuhan baik. Jadi yang pertama tadi dikatakan bahwa orang-orang pilihan Tuhan atau orang Israel. Yang kedua, siapa lagi yang bersyukur kepada Tuhan? Yang bersyukur kepada Tuhan di ayat yang ketiga, Mazmur 118 ayat yang ketiga. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapa kaum Harun ini Bapak Ibu? Di dalam keluarga Israel. Kalau tadi orang Israel adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan secara jasmani. Tapi kaum Harun ini siapa? Kaum Harun adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk melayani. Saya di sini berterima kasih Bapak. Saya bersyukur sekali. Saya diberkati. Ada banyak Bapak Ibu yang melayani Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Dalam bangsa Israel itu dipilih setiap khusus Bapak Ibu. Orang-orang yang melayani tidak sembarang. Itu adalah anugerah Tuhan. Oke Bapak Ibu, jadi WLDC, jadi singers, jadi pemain musik, apapun itu hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Itu sebabnya perlu kita lakukan dengan baik Bapak Ibu. Karena ada berkat-berkat pertolongan Tuhan. Dikatakan biarlah kaum Harun berkata. Karena kita dilayakkan pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, dikatakan sehingga kaum Harun ini mengatakan bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita melayani itu tidak hanya melayani Bapak Ibu. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita mengoreksi diri kita. Oh saya tidak layak kalau saya seperti ini. Sehingga kita berubah. Dan saat kita berubah, saat kita memuji Tuhan ada sukacita. Bukan hanya kita menikmati sukacita itu, tapi orang yang kita ajak untuk memuji Tuhan mengalami sukacita daripada Tuhan. Amin. Jadi kita melayani tidak hanya melayani. Kita adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Kaum Harun. Jadi di sini katakan bahwa kaum Harun adalah orang-orang dipilih Tuhan secara khusus untuk melayani orang-orang Israel tadi. Melayani umat Tuhan yang datang beribadah. Demikian dengan kita. Yang Bapak Ibu melayani dalam bagian apapun juga. Kita dipanggil untuk melayani umat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Itu sebabnya perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kolose katakan, Kolose pasal 3:23 katakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seolah-olah kamu lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Di ayat 24, karena dari Tuhanlah kamu akan menerima upah. Upah itu tidak hanya berkat secara jasmani Bapak Ibu. Upah itu Tuhan berikan kita kekuatan, kesehatan. Amin. Tuhan berikan kita sukacita. Terus terang Bapak Ibu, saya kalau sudah kerja lama, beberapa minggu saya nyampung, saya tanam sayur itu, ini pinggang saya tidur itu. Tapi saya masih tak bersyukur saya Tuhan. Saya katakan Tuhan, sampai kapan Tuhan masih mengizinkan saya untuk melakukan sesuatu? Turun ke kebun Pak Sugita. Nah itu lagi sekarang motor saya tidak bisa turun Pak, jadi harus jalan kaki.
Saya bakar sampah, saya bersihkan jam nanti hari Sabtu ya, hari Minggu ya, hari Sabtu nanti kita ketemu. Jadi, tapi saya betul terus sama Bapak Ibu, sakit. Tapi saya masih terus saya katakan Tuhan, sampai seperti tujuan tadi, sampai seumur hidup, aku mau melayani Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan tidak ada sesuatu yang kita alami Bapak Ibu, ada, tapi ada pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, siapa lagi yang bersyukur kepada Tuhan dan dia katakan Tuhan itu baik? Ayat yang keempat, Mazmur 118 ayat 4. Saya bacakan demikian. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Orang yang takut akan Tuhan di sini bukan takut Bapak Ibu kita sungguh tidak, tapi orang yang menghormati Tuhan. Orang yang datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu pengertian kita takut. Sehingga dikatakan orang-orang seperti ini karena dia mendapat pertolongan daripada Tuhan, dia akan mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang datang kepada Tuhan. Orang-orang yang menghormati Tuhan. Saya percaya ada pertolongan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Oke, saya baca selanjutnya di ayat-ayatnya. Nah, saya berikan pertanyaan begini. Pertanyaannya, pengalaman apa yang dialami oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan tadi, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan melayani, dan orang-orang yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan sehingga mereka mengatakan bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Apa yang dilakukan? Coba kita baca ayatnya. Di ayat 5, Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, siapakah itu? Kita semua. Ada saja Bapak Ibu kesesakan yang kita alami. Ada saja kesesakan yang diperhadapkan kepada kita. Tetapi perhatikan di ayat 5 di Mazmur tadi, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu saat mengalami kesesakan, tantangan sudah datang kepada Tuhan? Kalau belum, datang kepada Tuhan. Tidak perlu yang lain tahu. Tapi kalau Bapak Ibu mengalami kesesakan dalam kehidupan Bapak Ibu sekali-sekali, seperti pemazmur ini, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Itu sebabnya dia katakan sesungguhnya atau Tuhan itu baik. Amin. Dia menjawab kita Bapak Ibu dan memberikan apa? Kelegaan. Ada kesesakan kita alami, semua orang. Terus di ayat 6 dikatakan begini, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Jadi orang-orang yang ditolong oleh Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Dikatakan Tuhan di pihakku. Kenapa? Karena nyata pertolongan Tuhan secara pribadi Bapak Ibu. Itu sebab saya katakan tadi, mari kita datang kepada Tuhan karena Dia adalah penolong kita saat kita berseru. Dia akan menolong kita. Jadi yang pertama tadi kita perhatikan bahwa pemazmur ini dikelilingi oleh musuh. Tapi saat dia berseru, Tuhan menjawab. Sehingga dia katakan, dia bilang Tuhan di aku tidak akan takut. Apakah yang dilakukan orang, dilakukan manusia terhadap aku? Tidak ada Bapak. Kalau Tuhan yang menolong kita. Jadi saya katakan tadi ada musuh. Kita ada dalam kesesakan, ada musuh. Siapa musuh kita? Iblis.
Ayat 10 coba kita baca dulu. Ayat 10 sampai 12. Saya baca demikian. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Ayat 11. Mereka mengelilingi aku. Iya, mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Ayat 12. Mereka mengelilingi aku. Mereka telah seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Perhatikan di sini. Orang-orang itu musuhnya dikatakan musuh daripada pemazmur mengelilingi dia. Seperti lebah Bapak Ibu. Lebah itu kalau Bapak Ibu di beberapa saya kira ada di apa namanya di hutan-hutan ada lebah-lebah itu kalau sudah dia mengerumuni sesuatu, waduh, kalau lebah yang diambil madunya Bapak Ibu yang diternak itu saya kira tidak terlalu salah. Tapi yang lebah hutan itu kalau mengelilingi kita, dia akan menggigit kita dan betul-betul akan membuat sakit Bapak Ibu. Jadi seperti lebah. Oke, saya katakan tadi siapa musuh itu? Tapi dikatakan oleh pemazmur di sini, mereka mengelilingi aku, ia mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Amin. Karena nama Tuhan Yesus kita pukul mereka bukan dengan kekuatan kita. Siapa musuh kita? Coba kita perhatikan musuh kita ini. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ini yang perlu kita jaga Bapak Ibu. Musuh kita bukan orang, bukan manusia. Kita baca sama-sama ayat ini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Yang menjadi musuh kita dikatakan adalah iblis. Yang mengaum-ngaum, dia mencari kesempatan Bapak Ibu untuk menerkam orang-orang yang percaya. Bukan orang, tapi iblis ini memakai manusia untuk melakukan hal-hal yang seperti singa yang mengaum-ngaum. Di Efesus pasal 6 ayat 12 saya akan bacakan. Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Jadi musuh kita itu tidak kelihatan Bapak Ibu. Nah, hanya dia menampakkan diri dengan menggunakan berbagai cara untuk menggelisahkan kita, supaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kita bersyukur dikatakan sadarlah. Kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Bagaimana kita melawan iblis? Perhatikan ini. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Coba kita perhatikan. Bagaimana kita lawan iblis? Saya ingin kita baca sama-sama. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Amin. Tunduk kepada Allah, hormat kepada Tuhan, sehingga sadar iblis. Kita berdoa dalam nama Yesus, iblis pergi. Amin. Kalau kita tidak menghormati Tuhan Bapak Ibu, bagaimana iblis mulai? Saat kita hormat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, kita berdoa dalam nama Yesus, iblis pergi. Itu yang pertama. Tunduk kepada Allah, lawan iblis. Yang kedua, di 1 Petrus 2, 1 Petrus 5 ayat 9, saya bacakan begini. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iblis itu dilawan dengan iman yang teguh, iman yang kuat.
Dari mana kita peroleh iman? Roma 10, Roma 14, Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Saat Bapak Ibu dengar firman Tuhan seperti ini, kita patut untuk melawan iblis. Seperti Yesus waktu dibawa kepada guru setelah dia dibaptis. Saat mau dicobai iblis katakan karena Yesus sudah lapar, jadikan batu ini menjadi roti supaya kau makan. Yesus katakan, manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Firman Tuhan. Yesus katakan ada firman. Saat dikatakan bawa ke hubungan untuk supaya dia dibayi, supaya dia melompat katanya di hubungan bait Allah. Iblis katakan melompatlah karena ada yang firman Tuhan katakan bahwa malaikat Tuhan akan menantang engkau. Tapi Yesus katakan ada firman, jangan mencobai Tuhan Allah. Dan yang ketiga, saat dia bawa ke gunung seperti mungkin yang gunung di sini Bapak Ibu tinggi. Oh, kalau kau menyembah aku akan memberikan semuanya di kota batu itu. Tapi Yesus katakan ada firman, hanya Allah yang harus disembah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada cobaan, ada firman dalam kehidupan kita, kita dapat melawan iblis. Amin. Dengan iman yang teguh. Okay. Ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Jadi kita memperoleh kekuatan dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang dialami pemazmur yang terakhir, yang dialami pemazmur tadi dikelilingi oleh musuh. Yang kedua adalah ditolak sampai jatuh. Jadi Bapak Ibu, ada saja orang yang ingin mencelakakan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, ingin mencelakakan kehidupan kita. Tetapi seperti yang dikatakan oleh pemazmur di ayat yang ke-13 di Mazmur 118 ayat 13 dikatakan, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu menolong kita. Mungkin orang mau menjatuhkan kita, mau mencelakakan kita, tapi ingat, Tuhan itu penolong kita. Amin. Dikira Bapak Ibu orang-orang di sekitar kita senang terhadap kita, tapi sekali lagi Tuhan yang menolong kita. Tidak usah takut Bapak Ibu. Mazmur 37 ayat 23. Coba kita baca Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Ini janji Tuhan Bapak Ibu bagi orang percaya. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Kadang-kadang kita tergelincir juga Bapak Ibu, jatuh, tapi dikatakan tidak sampai tergeletak karena Tuhan menopang kita, Tuhan kekuatan kita. Mari Bapak Ibu, saya harap untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Sampai akhir hidup kita seperti pujian tadi. Mari kita katakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Tuhan itu penolong dalam kehidupan kita. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang terakhir di ayat 29 kita baca. Mazmur 118. Kita baca sama-sama. Kiranya ini terus membuat Bapak Ibu kuat di dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Mazmur 118 ayat 29. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Amin. Terus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Mungkin ada kesesatan, mungkin ada musuh,
Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita ada firman, ada musuh seperti lebah tadi dikatakan, tapi Tuhan menolong. Mungkin ada orang yang mencelakakan kita, tapi karena kita terus melekat kepada Tuhan, Tuhan menopang kita. Puji Tuhan. Mari pemain musik maju ke depan, kita akan berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupnya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupnya. Haleluya, haleluya. Saya tidak tahu Bapak Ibu saudara sekalian, tapi saya yakin percaya kalau Bapak Ibu boleh hadir dalam rumah Tuhan karena merasakan kebaikan. Haleluya. Tuhan terbaik Bapak Ibu saudara sekalian.
Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, berkat ada dalam kehidupan kami. Berkat firman-Mu Tuhan sudah Kau rubah dan Kau berkarya dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarkan kami Tuhan selalu taat dan setia kepada-Mu. Kami tidak khawatir Tuhan, walaupun iblis mengelilingi kami, walaupun iblis menyerang kami Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Bapa, bahwa Allah menyertai kami, bahwa Roh Kudus memampukan kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu dalam kuasa-Mu sendiri. Campur tangan Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati Tuhan apa yang dilakukan hamba-Mu, usaha apa yang dilakukan untuk hamba-Mu Bapa. Engkau selalu memberkatinya Bapa, karena Engkau tidak akan berhutang bagi anak-anak dan hamba-Mu. Juga kami semua Tuhan, berkati hati kami, berkati Tuhan iman kami ya Bapa, berkati seluruh kehidupan kami. Hanya kami serahkan kepada tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala firman-Mu. Kami ucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami atas nama jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferry dan firman Tuhan. Tuhan memberkati beliau. Pengumuman seperti biasa, ada beberapa pengumuman sedikit. Hari Minggu sekolah Minggu, tetapi hari Minggu tidak ada pistol di gereja, tetapi kita ditempati untuk kebaktian PGPI di tempat ini tetap jam 5 sampai hari Senin. Semua jemaat yang mohon hadir hari Senin, dan hari Rabu kita tetap berbakti seperti biasa dengan pengumuman. Mari kita tutup kebaktian kita. Kami kita semua mari berdiri, mari kita naikkan kami dengan full memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya saat kami memuji Engkau, Engkau ditinggikan, Engkau dibesarkan, Engkau dimuliakan. Dan saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami diberkati oleh Tuhan, kami dikuatkan oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami, walaupun ada musuh-musuh di sekitar kami, tetapi Engkau yang menjadi penolong dalam kehidupan kami, memberikan kemenangan kepada kami, sehingga kami senantiasa menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat umat-Mu yang sudah hadir memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka, apapun yang dilakukan mereka, Engkau berkati dalam nama Yesus. Engkau berkati rumah tangga mereka, Engkau berkati pribadi mereka lepas pribadi. Biarlah umat di tempat ini Tuhan terus merasakan pertolongan Tuhan, dan mereka terus katakan bahwa sungguh Tuhan itu baik untuk selama-lamanya, kasih setia Tuhan, sehingga mereka dapat menyaksikannya kepada orang lain. Bahkan mungkin mereka menjadi saksi-Mu karena pemeliharaan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa, Engkau jaga lindungi mereka ini Tuhan. Berikan perbedaan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan dengan mereka, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berdoa untuk semua yang terlibat dalam pelayanan tempat ini, Tuhan kiranya memberkati
Berkati seluruh sidang jemaat yang ada. Berkati saat mereka melayani Tuhan. Lindungi mereka jauh dari setiap mara bahaya, kecelakaan, hal-hal yang tidak diinginkan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Acara ibadah yang akan dilaksanakan hari Senin, Tuhan pun campur tangan. Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah tempat ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk melayani, baik pemain musik, singers, song leader ya Tuhan, bahkan juga semua yang terlibat diberkati oleh Tuhan. Bahkan umat Tuhan yang sudah memuji Tuhan diberkati oleh Tuhan. Saat mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, Tuhan kiranya melindungi mereka sepanjang minggu ini. Lindungi, jaga mereka ya Tuhan. Mereka terus merasakan kasih Tuhan yang dalam kehidupan. Terpujilah namamu, saudara-saudaraku sekalian. Mari kita perlu membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, besok bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kita terima berkat kita semua yang diberkati dan katakan